Sebagai ikon utama di sini, ada budidaya lidah buaya atau aloe vera jumbo unggulan Kota Pontianak. Menariknya, lidah buaya di sini diolah menjadi hampir 30 jenis produk makanan dan minuman yang lezat dan sehat. Mulai dari manisan yang segar, dodol, jus lidah buaya, coklat, sampai kerupuk lidah buaya yang cocok banget buat dijadikan oleh-oleh khas Kalimantan Barat. Gak cuma di lidah buaya aja loh, di UPT Agribisnis ini kita juga bisa melihat keindahan tanaman hias langka seperti anggrek tebu yang merupakan spesialis anggrek terbesar di dunia, serta berbagai tanaman hijau segar dari budidaya hidroponik modern. Terakhir, buat pencipta satwa air, ada juga area khusus akuarium ikan hias yang memamerkan keindahan ikan endemik lokal seperti ikan arwana. Seru banget kan belajar bertani sekaligus rekreasi di satu tempat? Yuk main ke UPT Agribisnis Pontianak. Selamat siang Bapak. Jadi kalau menurut Bapak, produk olahan agribisnis khas Kalimantan Barat apa saja yang memiliki peluang besar untuk dipasarkan? Terus mengapa produk tersebut berpotensi diminati oleh konsumen, Pak? Oke, jadi kalau bicara potensi agribisnis yang menjadi andalan di Kota Pontianak adalah karena kalian di sini ada Dinas Pertanian, yaitu merupakan komoditi pertanian, yaitu tanaman lidah buaya. Jadi tanaman lidah ini sebetulnya tanaman obat atau tanaman obat keluarga atau yang kita kenal dengan istilah tanaman biofarmaka. Jadi tanaman lidah buaya ini kenapa peluangnya cukup besar? Karena di samping sebagai produk farmasi dan juga produk kosmetik, ternyata tanaman lidah buaya ini bisa kita manfaatkan sebagai untuk produk olahan makanan dan minuman. Adik bisa lihat di depan tadi juga ada beberapa contoh seperti manisan, dodol, minuman, jus, kemudian ada coklat, kerupuk dan macam sebagainya. Hampir 30 jenis turunan dari produk makanan dan minuman lidah buaya, di mana karena ini merupakan komoditi unggulan Kota Pontianak, otomatis kita berusaha berinovasi untuk menciptakan produk-produk lidah buaya, baik itu makanan minuman olahan agar dijadikan sebagai produk mungkin kalau kayak kuliner itu ya, seperti kuliner atau sebagai bahan oleh-oleh. Dan biasanya wisatawan dari luar Kalimantan Barat itu membawa produk olahan lidah buaya sebagai oleh-oleh. Salah satunya bisa dari manisannya, dodolnya, atau minumannya. Jadi kalau bicara peluang potensi cukup besar, dan ini memungkinkan karena di Pontianak ini hampir mungkin 80%, 90% itu tanah gambut. Di mana tanah gambut itu sangat cocok dengan untuk budidaya tanaman lidah buaya. Sehingga kami Dinas Pertanian pemerintah Kota Pontianak berusaha untuk menjadikan produk komoditi unggulan lidah buaya ini sebagai produk unggulan, baik itu berupa olahannya, salah satunya yang tadi saya sebutkan, sehingga sampai hari ini pun masih eksis dan kami berharap akan selamanya lidah buaya menjadi produk unggulan kota. Meskipun beberapa daerah sudah juga mempunyai produk unggulan seperti kalian tahu Kabupaten Sambas terkenal dengan jeruknya kan, kemudian di Kabupaten Kuburaya terkenal dengan pisang kepok Pontiannya atau nanas Queen Rayanya, seperti itu. Jadi kalau bicara pertanian, peluang agribisnisnya cukup luas, masing-masing daerah punya potensi agribisnisnya, mungkin itu. Untuk pertanyaan kedua Pak, kalau menurut Bapak, apa saja keunggulan produk lokal yang dijual dibandingkan dengan produk sejenis dari daerah lain? Terus apa yang menjadi daya tarik utama bagi konsumen Pak? Jadi kalau keunggulan kita jelas ya, karena khususnya di Kalimantan Barat itu lidah buaya tidak bisa tumbuh subur baik secara ilmu pertaniannya, sehingga Pontianak ini lidah buaya menjadi primadona karena lahan gambut ternyata sangat cocok
sangat cocok untuk tanaman lidah buaya, sehingga kita berusaha untuk mengembangkan lidah buaya ini sebagai komoditi unggulan. Karena apa? Sudah dicoba beberapa daerah termasuk di Kuburaya tidak bisa berkembang dengan baik dibandingkan di Pontianak. Meskipun saat ini perlu diketahui bahwa ternyata lidah buaya ini sebetulnya bukan hanya di Kalimantan Barat, sudah di Jawa, terutama di Kabupaten Gunung Kidul, di daerah istimewa Yogyakarta, kemudian di Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah itu sudah mengembangkan lidah buaya sebagai produk unggulan daerah mereka. Memang kita akui bahwa secara secara pertumbuhan kita lebih unggul, kualitasnya unggul. Cuman karena hanya kita kalahnya dari segi packaging itu kemasannya itu kalau di Jawa itu karena lebih murah biaya produksinya, sehingga penampilannya lebih menarik dibandingkan di Kalimantan atau khususnya di Pontianak. Tetapi itu suatu hal sudah terbiasa bahwa setiap peluang usaha itu pasti mempunyai kompetitor, kan? Ada pesaingnya. Nah, dan ini menjadi menjadi PR bagi kami, gimana agar produk olahan yang sudah kita ciptakan, kita buat ini lebih menarik disukai oleh konsumen, terutama di packagingnya. Makanya kita melalui Dinas Pertanian itu selalu memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi terkait dengan terkait packaging atau pengemasan. Karena memang kita akui kalau kita sandingan dengan produk lain, kompetitor yang lain dari daerah lain itu biasanya kita kalah. Tapi dari segi rasa atau kualitas itu kita tidak kalah. Kadang orang lebih senang penampilannya bagus, tapi ya itu mungkin adik-adik bisa melihat sendiri lah. Tapi begitu kualitasnya kita dari rasanya lebih bagus dibandingkan dari tempat lain. Mungkin itu. Saat ini memasarkan produk, apakah Bapak memanfaatkan teknologi seperti media sosial atau platform e-commerce? Jika iya, platform apa yang paling sering digunakan dan bagaimana manfaatnya bagi penjualan, Pak? Oke, terima kasih. Jadi sekarang ini kan eranya memang sudah harus menggunakan sosmed ya. Mungkin sosmed atau itu salah satu usaha untuk mempromosikan, tapi juga untuk melakukan sistem pemasaran. Jadi kalau kita ketahui bahwa baik pemerintah, kalau kami di pemerintah itu dipromosinya kita selalu menggunakan sosmed, baik itu Instagram, melalui YouTube, TikTok dan seperti itu. Tapi kalau di penjualannya, pemasaran secara langsung itu biasanya pelaku usaha juga sudah melakukan seperti Instagram dan melalui WA grup itu biasanya sudah mudah. Bahkan kadang orang tahu produk itu melalui sosial media. Nah, seperti kalian tadi bilang katanya tahu di UPT ini karena melalui informasi gitu kan. Nah, seperti itu sama. Jadi dalam hal pemasaran, promosi, penjualan itu kami terutama kalau kami di promosinya itu terbantukan, terus teman-teman pelaku usaha UMKM juga terbantukan dengan adanya sosial media gitu. Terutama yang mudah diakses oleh masyarakat yang umum lah gitu, seperti Instagram, TikTok dan lainnya seperti itu. Oh iya Pak. Terus kalau menurut Bapak apa yang perlu dikembangkan agar produk ini semakin dikenal masyarakat dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, Pak? Oke, tadi saya sudah menyinggung kelemahan kita adalah di packaging. Kalau soal pemasaran, promosi mungkin kita sudah, cuman tadi itu adik-adik bisa melihat mungkin kalau kita sandingkan produk yang sama dengan produk lain tuh kita kalah dari kemasan, karena memang kita tuh tidak ada perusahaan yang khusus menangani tentang packaging gitu. Kalaupun ada, harganya luar biasa mahalnya, sehingga ini menjadi beban bagi pelaku usaha, karena dengan otomatis lebih mahal, kita mau menjual harga yang lebih mahal, biasanya customer atau pembeli itu juga akan berat gitu. Dengan produk yang sama tapi ternyata kita lebih mahal misalnya gitu, karena kita juga tahu ya bahwa ternyata kemasan yang bagus, yang menarik itu akan membuat masyarakat tuh tertarik gitu. Tapi di sisi lain kami sudah beberapa wawancara oleh pelaku usaha, memang beratnya di situ, mereka masih berat untuk melakukan penggantian kemasan atau packaging. Tapi kalau dari inovasi pengolahannya di sini luar biasa gitu. Makanya sekarang sudah ada hampir 30 sampai 40 jenis turunan lidah buaya itu bisa kita manfaatkan sebagai apa? Termasuk mungkin kulitnya, yang umumnya kulit itu dijadikan sebagai limbah ya, dibuang, ternyata
bisa kita olah menjadi teh atau digunakan sebagai pupuk organik cair seperti itu. Sehingga sebenarnya lidah buaya ini kalau kita manfaatkan itu tidak ada yang dibuang. Sehingga sebenarnya ini menjadi produk unggulan, sehingga menjadi prospek untuk dikembangkan sampai nanti lah. Kalau hanya kita perlu inovasi-inovasi baik itu di olahannya maupun di kemasannya. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kami akan mempresentasikan hasil observasi mengenai developing a green branding for local agriculture product UPT Agribisnis Pontianak. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sinta Anggriani. Perkenalkan, nama saya Friska Anggraini Sesel. Perkenalkan, nama saya Petronella Nesa. Perkenalkan, nama saya Alexandria Febi. Perkenalkan, nama saya Selvia Sofi. Perkenalkan, nama saya Natasha. Perkenalkan, nama saya Leha Sartika. Kota Pontianak dikenal sebagai pusat pengembangan lidah buaya sejak tahun 1980-an. Berkat kondisi tanah gambut yang subur, Aloe chinensis memiliki ukuran lebih besar dibanding daerah lain dan telah ditetapkan sebagai produk unggulan Kota Pontianak. UPT Agribisnis Pontianak diresmikan pada tahun 2002 dan berada di bawah Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Dari hasil observasi kami, mengetahui bahwa produk utama adalah lidah buaya, beserta berbagai olahannya. UPT juga telah memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi, meskipun masih perlu dikembangkan. Selanjutnya, keunggulan lidah buaya Pontianak terletak pada ukuran pelepah yang besar, kualitas yang baik, tahan hama, dan menjadi ikon daerah. Produk olahannya sangat beragam, mulai dari jeli, dodol, minuman teh, kerupuk, manisan, hingga kosmetik berbahan alami. Tantangan pemasaran, teknologi promosi digital yang digunakan. Saat ini masih terdapat beberapa kendala, seperti produksi yang masih berskala rumahan, kemasan yang sederhana, serta pemasaran digital yang belum maksimal. UPT sudah memiliki Instagram, YouTube, dan TikTok, namun perlu menghubungkannya dengan marketplace dan membuat konten yang lebih rutin. Marketing mix 4P. Analisis bauran pemasaran meliputi produk, price, place, and promotion. Produk yang dijual cukup beragam, harga terjangkau, lokasi strategis di Pontianak Utara, sedangkan promosi masih mengandalkan media sosial dan pameran sehingga perlu ditingkatkan melalui pemasaran digital. Strategi green branding, roadmap implementasi. Strategi yang kami usulkan adalah membuat kemasan yang lebih ramah lingkungan dan menarik, meningkatkan promosi digital, mengembangkan produk bernilai tambah, serta memperoleh sertifikasi halal dan BPOM. Roadmap implementasi dibagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang agar pengembangan berjalan secara bertahap. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi, UPT Agribisnis Pontianak memiliki potensi besar dalam mengembangkan produk lidah buaya sebagai ikon daerah. Tantangan utamanya adalah pemasaran digital dan meningkatkan nilai tambah produk. Melalui strategi green branding diharapkan produk lidah buaya Pontianak semakin dikenal, memiliki daya saing yang lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. First you both go out your way and the vibe is feeling strong. And what's small turn to a friendship turn to a bond. And that bond will never be broken, the love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn. And that line is what we reach, so remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last time. Let the light guide your way. Yeah. Hold every memory as you go.
And every road you take